Janganlah merajuk, namanya diskusi kok. Mulai panas, Bang. Gini, teman-teman ya, Pastor Loading ini pendusta. Mirip sama iblis di Taman Eden yang memutarbalikkan kebenaran firman. Ya, Kau nggak ngana seperti paham. iblis, serius. Raja iblis bahkan. Mirip seperti iblis di Taman Eden yang mengubah-ubah ayat. Lihat, menciptakan roh dalam diri manusia. Ini roh dalam diri manusia, bukan roh Allah. Jadi yang diciptakan itu adalah roh dalam diri manusia. Kan emang Seperti itu dalam yang dirimu dimaksud supaya Bang kamu bisa Odi. hidup. Ayatnya ini untuk manusia, bukan untuk Allah. Jangan ubah-ubah. Ya bertobat kamu. Ya, jangan sama seperti iblis di Taman Eden. Suka Gak ubah-ubah paham. ayat. Gitu loh. Berdosa itu bro, paham, Bang. berdosa. Kutip Zakaria 12 ayat 1 bilang roh Allah diciptakan. Sorry bro. Kalau dia nggak Enak bilang aja gitu. Yohanes 4:24 Allah kami roh, sembah dia dalam roh dan kebenaran. Itu bicara tentang kealahan. Bahwa Allah kami adalah Allah roh. Bukan roh itu diciptakan. Ngawur aja kamu. Udah stop kamu putar-putar firman Tuhan. Makin banyak dosamu. Kenapa tadi tidak bahas itu? Matius pasal 6 itu. Bapa kami yang di sorga. Aku tanya, Allahmu di mana tempatnya? Jawab. Di mana Allahmu tempatnya? lagi, Bang. Allahku di sorga. Tempatnya di sorga, bertahta di sorga. Allahmu di mana? Hah? Jelaskan itu tadi, jangan dihindari. Aduh, kalau itu yang kamu hindari ya bahayalah. Parah kamu itu, parah, Menghindar parah, katanya, parah, Bang. parah. Gak paham dia, Bang. Aduh, kenapa sih tidak jujur? Ya, jangan hindari. Kalau memang sama, Bapa dan Allah SWT sama. Bapa Allah SWT dengan Yod Hevave sama. Aku setuju bahwa Allah menggunakan bahasa sesuai dengan kaumnya. Ya, lagian kalian alergi kok menggunakan Yod Hevave. Kalian alergi menggunakan Elohim Adonai. Apalagi menggunakan Bapa. Kalau kalian tidak alergi, coba bersyahadat pakai nama Bapa. Kenapa kalian alergi? Berarti pribadinya beda. Salahnya kita umat Nabi Muhammad. Bapak bukan Allah SWT. Kalau memang sama, kenapa kalian alergi? Nah. Itu loh. Terus kamu bahas-bahas mengenai 1 Yohanes 5 ayat 7. Kamu bilang itu adalah ayat palsu. Ngana itu salah memahami konteks. Catatan itu bukan bermaksud bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 adalah ayat palsu. Tidak asli di situ adalah tidak asli dari manuskrip naskah tertua Yunani. Tapi kamu tahu nggak, manuskrip itu beredar sampai 5.000 sampai 6.000 Berarti nggak naskah lengkap manuskrip. kitabnya. Ada yang terdeteksi, ada yang enggak, ada yang terpisah, ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 itu diambil dari manuskrip lain. Ah. Itu. Untuk sekarang sudah tidak ada manuskripnya, tetapi telah dimasukkan ke dalam kitab suci yang sekarang. Makanya 1 Yohanes 5 ayat 7 Makanya itu dipakai. tambahan. Dan 1 Yohanes 5 ayat 7 ini sebenarnya mewakili kitab Injil. Yang dimana dalam kitab Injil, Bapa itu punya firman dan punya roh. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 tidak menggugurkan hakikat Bapa sebagai sumber dan punya firman dan punya roh. Aduh. Itu loh. Sekiranya nggak pakai 1 Yohanes 5 ayat 7 juga nggak apa-apa. Kita pakai Injil, tetap Bapa itu punya firman dan punya roh. Itu loh. Paham nggak? Makanya Bapa mengutus firmannya, lalu dihidupkan oleh rohnya. Itu semua ada datanya. Bahkan untuk pembaptisan dalam Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu Allah Tritunggal. Jawab. Ajar, Kalau Bang, kamu ini, nggak Bang. Ajar, Bang. Nggak paham nih, jawab Bang. tempat ini, saya selesai. Karena bagi saya tidak fair. Kenapa kamu hindari? Terus kamu kutip ayat salah. Roh manusia dibilang roh Allah. Sesat ngana ini. Oh, ngana parlente ini. Nggak nyimak dia, Main Bang. kutip-kutip sambarang macam setan saja. Itu loh. Silakan tanggapi tempat Bapa di surga. Allah punya tempat enggak? Sendiri. Itu. Bahas. Gak nyimak, Bang, dia, Bang. Oke teman-teman.
kalian tapping data mana ada? Sudah saya bilang pendeta nggak bisa pakai data. Pendeta pakai data besok kosong gereja. Ada bang, tapi tak Terus paham. ini nggak data ini? Iya, Ini nggak iya. data. Dua HP Saya bilang netizen, saya bilang Panas. netizen di bawah, saya bilang netizen, jangan panas. Terima. Mana nih? Udah pakai data, dibilang sudah pakai data, berdusta saja mana ini? Oke teman-teman, kita Ajar, buktikan Bang. kalau beginilah Pak Pendeta punya kekonyolan. Entah dari mana dia belajar teologi ini. Bukan teologi yang dia belajar tapi teologi. Mari kita buktikan. Matius 6 nomor 9 ya, dia mengatakan bahwa Allah Bapa itu di sorga. Mari kita buktikannya. Matius 6 nomor 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Sorga, kita buka original teks, sorga. Tak, kita buka sorga. Nah, ternyata sorga itu teman-teman, ini adalah Uranus. Uranus itu artinya apa? Langit, bukan sorga. Cipta. Langit, Pak. Kenapa saya mengatakan bahwa Bapak itu tidak bisa di sorga? Karena dalam iman kekristenan, surga adalah ciptaan. Masa Tuhan tinggal dalam ciptaannya sendiri? Dalam keimanan Kristen Masa lo ya. Tuhan tinggal dalam... Kalau Tuhan di sorga, kalau Allah Bapa di sorga, sebelum dia ciptakan sorga, dia di mana? Di jalanan. Di jalanan. Ayo lu. Dia di jalanan. Hah? Dia di jalanan. Dia di Ayo, jalanan. Di mana? Sebelumnya, sebelum ada surga. Tidak boleh karena dalam iman Kristen, ini iman Kristen bukan iman Islam. Dalam iman Kristen, sorga adalah ciptaan. Kalau Allah Bapa di sorga, berarti Allah Bapa itu lebih kecil daripada sorga. Kamu membuat rumah, kamu tinggal di dalam rumah, berarti rumah itu lebih besar daripada kamu. Kalau Masuk Bapa menciptakan akal. sorga, habis itu Bapa tinggal di sorga, berarti sorga lebih besar daripada Bapa. Perhatikan baik-baik ini. Ini Uranus. Iya. Ini langit. Ini langit. Ini langit. Iya, surga Kenapa juga. Allah tidak di sorga Iya, melainkan di ciptaan. langit? Karena sorga itu ciptaan. Masa Tuhan tinggal dalam ciptaannya sendiri? Nah. Bagaimana kamu ini? Tuhan itu maha besar. Kalau dia tinggal di sorga, berarti sorga lebih besar daripada dia. Nah, Paham sampai sini? Kau ini kasih putar-putar saja jemaat kau ini. Besok-besok daripada kau bingung, mending gereja kamu itu kasih kontrak kepada saya, kita bagi hasil. iya, sebelum Allah surga itu di bukanlah mana ya? makhluk. Dia tidak ada yang sama seperti engkau. Bahkan di dalam perjanjian lama itu dikatakan seperti ini. Kalau kamu pintar membaca Bible dan kamu jujur. Nih kamu perhatikan baik-baik nih. Mana, Bang? Di dalam Yesaya 46 nomor 5. Kepada siapa kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Kamu mengatakan Allah itu roh, roh itu ciptaan. Berarti kamu menyamakan Allah itu dengan roh. Sementara dalam Yesaya Allah mengatakan, kepada siapa kamu hendak menyamakan aku? Nah, Dia itu maha besar. Tuhan itu tidak bertempat. Kenapa dia tidak bertempat? Karena dia laisa kamisli isaun. Dia tidak serupa dengan makhluk. Kalau makhluk itu punya tempat. Di dunia ini cuma ada dua, Pak Pendeta. Ada pencipta dan ada ciptaan. Hakikat manusia adalah ciptaan. Hakikat Allah Bapa adalah pencipta. Pencipta bukanlah ciptaan. Ciptaan bukanlah pencipta. Selesai perkara. Ini Anda mau putar kiri, putar kanan, masuk kiri, masuk kanan. Akhirnya terputar-putar Anda di gereja. Inilah dibilang agama suka-suka. Inilah dibilang Kristen itu agama mandiri. Tuhan buat sendiri, ibadah bikin sendiri. Kan? Pergi ke gereja pakai dalil sendiri. Kalau berbicara pakai data. Allah Bapa itu maha besar. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Kalau Anda mau di 1 Tesalonika 2 itu sama dengan apa? Di dalam Al-Quran itu ayat kursi kalau kita mau kaji. Karena Allah Bapa itu bersemayam di arsy. Mau saya buktikan? Mau saya buktikan? Di Bible Anda sendiri. Cuma karena kalian itu berubah-ubah mengganti. Oh ini tidak cocok. Oh ini tidak cocok. Oh ini tidak cocok. Dia bukan di sorga, melainkan di langit. Karena sorga itu adalah ciptaan. Tidak mungkin pencipta menciptakan, baru dia tinggal di dalam ciptaannya sendiri. Itu begini. Sudah begini pula. Akhirnya jadi begini. Pakai data, Pak Pendeta. Ini kita diskusi pakai data. Nanti saya buktikan 1 Timotius 6 nomor 16 sama dengan ayat kursi kalau Anda tidak percaya. Bisa saya buktikan. Tuh, yang dimaksud Kita tuh. pakai data loh. Anda punya Bible jadi berbicara itu pakai Bible Anda, bukan Anda taruh Bible karena kitab Anda saja kita masih ragu, apalagi perkataan Anda. Ya? Coba, bagaimana bisa Allah menciptakan surga terus dia tinggal di dalam surga? Coba bagaimana? Jelaskan sama saya.
Karena saya sudah mau selesai, kita tiktokan aja sebentar, ya. Lah, Jadi malah kesimpulannya ngajak adalah tiktokan, suruh memang jawab. Anda itu meniru, makanya mirip. Kalau namanya mirip itu meniru nggak sama. Waduh. Makanya ada kesamaan, termasuk tadi ayat kursi kamu bilang itu karena memang cari-cari kesamaan. Nggak usah cari-cari kesamaan, gitu loh. Nah, kamu gunakan istilah langit. Ya memang langit itu juga bisa ditafsirkan sorga. Itu sama dengan samayim. Samayim juga bisa langit, bisa sorga. Auranos itu bisa Udah langit, bisa cocok aja sorga. ya. Tapi untuk Allah bertahta itu sorga. Gitu loh. Jadi dalam keyakinan orang zaman dulu, ketika dia bertanya di mana pencipta itu, mereka akan berkata di langit. Langit di situ bukan berarti awan yang dilintasi saat naik pesawat, bukan. Ya, bilang awan. Kata langit di situ itu bicara tempat yang tidak terjangkau. Langit yang kemana? Langit keberapa? Langit ketujuh. Jadi langit itu sebenarnya luas. Ketika kita bilang Memang. Allah di langit pun, itu bukan berarti di awan-awan. Itu posisi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Gitu posisinya. Karena kata langit itu bukan berarti Nah, Pak. awan-awan atau posisi yang bisa dijangkau. Jadi makanya Samayim, Auranos itu bisa langit dan sorga. Itu. Jadi udah. Udah. Saya fix tegas mengatakan Elohim, Allah Bapa, Yod-Heh-Vape tidak sama dengan Allah SWT. Ujung-ujungnya pokok. Sorry. Nah, kita selesai sudah. Mentok. Aku mau belanja ini. Dah. Oh, sudah selesai. Alasan. Iya. Sudah, dah Makanya mampu. kenapa kalian, aku tahu kenapa kalian semangat sekali belajar Alkitab, karena kalian mencari kesamaan, kemiripan yang bisa dijadikan dalil bahwa ya Alibi. memang kami punya korelasi dengan Israel, Allah mereka, gitu loh. Ngawur aja kamu. Berarti Nggak kalau usah Allah nebeng-nebeng Islam, lah. berarti kalau Allah Islam itu adalah Jad, berarti tidak sama dengan Allah di kalian. Ya tidak sama, Oke, Buktikan, tidak Bang. sama ya. gak usah. Nih, Ajar, Bang. nih. Terus bagaimana ini? 1 Apa Timotius 6, 1 Timotius 6 nomor 16 yang hanya mempunyai Timotius. jederkon. Coba baca. Loh, bengong. Kaget dia, Bang. Apa itu? Bisa apa itu? Aduh, Pak Pendeta, kenapa tidak mau menerima Pak Pendeta? Kenapa tidak mau menerima? Memang apa ya? Kenyataan itu, kebenaran itu memang pahit Pak Pendeta. Iya. Nah, Nah, tadi itu Ya memang baik, beda Bro. kok. Gimana sama? Lah, Pak Pendeta. Nggak Iya, mungkin iya. Allah yang satu itu, dengar, nggak mungkin Allah yang satu, Allah yang sama, nggak konsisten dengan ajarannya. lah, terus itu barusan Gitu loh. apa? Nggak mungkin. Orang Kristen sama Islam itu kontras kok. Iya, Kristen. Ya udahlah. Pak Pendeta ya. Bukan Susah kita. sekali. Daripada Susahnya lama-lama nanti banyak orang. Orang apa? susahnya itu Anda tidak mau apa? Tidak mau menerima Tuhan itu cuma satu. Cuma cara kita memahami itu berbeda-beda. Tidak mungkin Tuhan dua. Karena ciptaannya cuma satu. Matahari satu, bulan satu, Ya bumi satu. itulah dia Masa Allah Tuhannya dua? Israel. Itulah dia Allah Israel. Melalui firman-Nya dia jadi manusia. Itu Oke, yang kalau- seharusnya kamu oke, sembah. kawan. Saya ikut. Mulai Oke, oleng, Bang. saya ikut logika Anda. Kalau Tuhan itu berarti Allah Bapa itu Tuhan Israel. Terus Tuhan Indonesia mana? Karena Allah Israel itu Ya, memilih Allah Israel. Allah Israel berarti Allah untuk Israel. Terus kita di Indonesia mana? Ayo lu. Ya itu juga Allahmu. Ya. Itu yang kamu sembah. Maksud daripada Allah Israel, dia yang berberkati Israel. Mulai Maksudnya Allah oleng. bangsa Arab, dia yang apa? Allah negeri Mekah, maksudnya Ya, dia iya. yang mensucikan negeri Mekah. Makanya, enggak ada Anda hijrah, jarang enggak ada. belajar. Lah, Ya Hefafe enggak pernah hijrah ke Mekah, ngawur kamu. Cari Oke, datanya. baik. Yang benar Berarti- itu Dikira hijrah. Abraham, Ishak, Yakub, bukan Abraham, Ismail. Stop kali. Abraham, Ishak, Yakub, itulah Israel. Jangan kemana-mana. Kasih Ya buka oke lah, lagi, Bang. aku selesai dulu. Nanti Berarti makin lama Pak makin Pendeta, sabar. kelihatan Berarti Pak Pendeta ini mengklaim bahwa di Islam yang Ya meniru. udahlah. Ya. Sabar. Berarti Pak Pendeta mengatakan Islam yang meniru-niru ya. Top. Benar tidak? Ya,
Karena kalian mencari kesamaan. Kami tidak Oke. pernah mencari Baik, data dari kitab makanya kalian. kita mencari kesamaan atau tidak, mari sama-sama kita buktikan bagaimana pandangan Anda di dalam Ibrani 5 nomor 12. Berarti kau. Jikalau ditimba lamanya, patut kamu menjadi guru, tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkataan. Apa ini Pak Pendeta? Alif bata. Ayo. Apa itu? Bahasa apa Jedel itu? Kot. Apa Ayo. itu? Apa itu? Itu apa itu? Kitab apa itu? Kitab apa? Loh. Kitab apa itu? Mana Kami kitabnya? Mana sendiri. kitabnya? Kitab apa itu? TL itu apa TL? Terjemahan lama karena sudah diubah kan? Cie cie cie. Yang diubah biar Cie, gak cie, dikira cie. nyama-nyamain bang. Terus kamu mau bilang alif bata itu milikmu? Itu milik Arab, bukan milik Islam. Ya sudah. Kan Apa Arab, diubah? kan? Terus alif bata milik siapa? Milik Kristen Arab yang pertama, bukan Islam. Ngawur kan. Kalau Kejar. coba. Inilah Kalau assalamualaikum, Kejar sabar. apa Kalau aja? assalamualaikum milik siapa? yang milik orang Arab. Kalau Ka'bah milik siapa? Yang milik orang Arab. Kalau saya buktikan Ka'bah ada di Bible bagaimana? Ada itu. Ada. Nggak ada Ka'bah di Bible. Udah sorry lah, Boleh saya nebeng lagi buktikan? kamu nebeng. Boleh saya buktikan, sabar ya. Boleh, Kita ha? buktikan. Kita Ayo. buktikan teman-teman. Ayo, Kita Bang. buktikan, sabar. Sabar, kita buktikan. Dulu. Teman-teman, Sabar. aku selesai. Dulu. Kabur. Udah, aku capek. Lah, Terakhir. Ya, kabur. kabur.